Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ulun bercerita tentang Isra wal Mi'raj pian hafal berataan. Ya, padahal di sini ada guru-guru yang mana sering menceritakan cerita tentang bagaimana perjalanan Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari perjalanan dari kota Makkah menuju ke tanah Palestina di Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira pian hafal berataan. Ya. Apalagi sudah kita dengar tadi pembacaan Maulid Al-Habsyi wa minasyarafil ladzi ikhtassallahu bihi asyrafa rasul mi'rajuhu ila hadratillahil barril wasul. Tuntung sudah kita baca kisah Isra wal Mi'raj. Nah, cuman ulun berdiri di sini sekadar hanya saling mengingatkan wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, untuk mengingatkan diri ulun pribadi serta seluruh jamaah seberataan mengenai tentang apa-apa saja yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya di dalam bulan Rajab atau yang disebut dengan Ashhurul Hurum. Salah satu perkara yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab adalah dengan kita memperbanyak membaca istighfar. Ya mungkin masyhur ya, kalau kita di Hadramaut itu baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Berapa kali? Berapa? Belain lah. Di pelai hari sekali aja. Nggih bujuran, cuman fotokopi 70 kali. Sekali cuman di fotokopi 70 kali. Dibaca setelah pagi dan sore. Nah, kenapa jadi kita dianjurkan untuk membaca istighfar? Karena istighfar yang kita baca 70 kali di waktu pagi, 70 kali di waktu sore, berarti dalam sehari semalam itu ada 140 kali. Kalau kita kali sebulan, maka itu sebanyak berapa? 4.200 kali. Ya, 4.200 kali istighfar. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kada usah muluk-muluk lah, satu saja istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersihkan hati kita daripada segala bentuk dosa dan maksiat. Kenapa kita perlu beristighfar di bulan Rajab? Karena kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Karena 3 bulan ini selalu memiliki keterikatan khusus antara Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Rajab kita disuruh baca istighfar, Sya'ban kita disuruh baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan Ramadan kita disuruh baca Al-Qur'an. Nah, memiliki keterikatan antara satu dengan yang lain. Disuruh kita banyak baca istighfar di bulan Rajab agar bersih hati kita. Kenapa? Karena nanti di malam pertama bulan Rajab, Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memandang kepada hati-hati hambanya di malam pertama bulan Ramadan. Yang barang siapa mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di malam bulan suci Ramadan, lam yu'adzibhu abada. Allah tidak akan menyiksa hamba itu selama-lamanya. Allah tidak akan mengazab hamba tersebut selama-lamanya yang barang siapa mendapatkan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala di malam pertama bulan suci Ramadan. Pak, Bu, Tuhan kada miitihi lawan muha kita. Kada pandang muha itu glowing atau kada. Kada pandang muha itu pakai skincare ataupun kada. Kada pandang muha itu pakai pupurkah kada. Tapi yang Allah lihat adalah hati kita. Yang Tuhan pandang itu adalah hati kita, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum."
Allah tidak memandang kepada bentuk fisik kita, entah itu kurus, entah itu lamak, entah itu tinggi, entah itu pendek, entah itu apa, hirangkah, putihkah, hijaukah, habangkah, birukah, kada peduli Tuhan. Allah cuman memandang kepada hati kita. Apabila hati tersebut siap untuk dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah hati yang akan selamat nantinya dunia sampai akhirat. Karena dikatakan di dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Oleh sebab itu salah satu cara kita untuk membersihkan jiwa dan hati kita daripada segala bentuk dosa, kita disuruh banyak baca istighfar. Ini peunjunan banyak sinilah. Hah? Mau unjun. Orang meunjun, tolak meunjun, membawa tantaran 4.200 buting tantarannya. Hah? Membawa tantaran unjun 4.200 buting tantaran, kada gampang dia. Meunjunnya ni kada tanggung-tanggung, dibincau meunjunnya. Hah? Dibincau. Kira-kira mungkinlah bulik orang ini dari bincau kada kolehan iwak si ikung-ikung. Mintu juga kita baca istighfar setiap hari 140 kali, 70 kali di pagi hari, 70 kali di sore hari, 140 dan 40 kali dalam satu hari semalaman, dikali selama sebulan 4.200 kali istighfar. Ya kada mungkin, asa kada mungkin lah sebuting-buting kada diterima Tuhan. Kita punya harapan besar ketika membaca istighfar itu diterima walaupun sebuting. Apalagi mun sampai 10, apalagi mun sampai seberataan diterima Tuhan. Rabbil firli warhamni watub alayya. Kalau itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersihlah hati kita. Kalau boleh diibaratkan, hati kita itu seperti mangkok, seperti wadah. Wadah itu macam-macam. Ada nang plastik, ada nang melamin, ada nang kaca, ada nang seng. Wadah itu bilanya rigat, khususan seng. Bilanya rigat, lawas rigat, batagar. Bujur kada? Batagar. Nah, setelah bersih hati kita tadi daripada segala kotoran, segala bentuk kemaksiatan, maka masih tersisa tagarnya lagi. Di wadah tadi, di mangkok tadi, masih tersisa tagarnya. Tahu tagar? Lain tagar nang itu lain tagar nang di medsos lain. Tagar tahu ya tagar? Kaget. Tahu kaget? Hah? Bakarat orang ya Allah, bekahuk ya Allah. Bakarat tadi. Pian lihat aja bila mangkok tuh seng kalawasan rigat ya Allah. Kalawasan rigat ni ketuhukan rigat. Lawas benar kada pernah diberasihi. Hilang sudah nang rigat-rigatnya tuh tertinggal tagarnya. Nah, nanti apa pulang kita cara memberasihi tagarnya ini? Masuklah bulan Sya'ban, diperbanyak, disuruh lagi kita perbanyak baca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jadi disuruh banyak baca salawat? Karena di bulan Sya'ban turun firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat paling hebat dalam Al-Quran. Ayat yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala ikut andil umpat menggawi. Kalau pian baca tentang solat, Tuhan kada pernah sembahyang. Tuhan cuma bisa menyuruh kita aqimis shalah. Ya. Ketika Tuhan berbicara tentang zakat pun demikian, Tuhan kada pernah berzakat. Pernahkah pian mendengar Tuhan mengeluarkan zakat datang ke Masjid An-Nur sini? Nah, mengeluarkan zakat fitrah, ujuk-ujuk Tuhan datang sini, kada pernah kalah. Ketika Tuhan memerintahkan, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan haji pun demikian, Tuhan kada pernah memproklamirkan dirinya mendaftar haji, apalagi sampai umpat antri 10 tahun, 20 tahun. Ya.
Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersalawat, Tuhan yang lebih dahulu menyatakan bahwa dirinya, zatnya yang maha agung, innallaha. Kemudian digandeng dengan malaikat, wa malaikatahu. Apa gawian nang berdua ini? Yusalluna 'alan nabi. Mereka bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada satu golongan lagi yang tersisa, yang diajak oleh Allah Subhanahu wa taala, "Weh, manusia, hendakkah buan ikam selamat? Hendakkah buan ikam mendapatkan kesuksesan? Hendakkah meraih keberuntungan bersama dengan Allah dengan malaikatnya?" Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman. Diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Sallu alaihi wasallimu taslima. Ini kalau kita gandengkan dengan ayat tentang sujudnya iblis, perintah sujud Allah kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, ya, ini hampir mirip di ayat Al-Baqarah, ya, wa idz qala rabbuka lil malaikati wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika kami katakan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, maka semua malaikat pun sujud kecuali iblis. Kenapa jadi iblis itu kadahakun sujud? Karena iblis merasa dirinya lebih hebat daripada Nabi Allah Adam alaihissalam. Mun bahasa sederhananya nang kayak ini nah. Iblis itu, ini kada paham baca manakib iblis lah. Ya. Iblis itu bukan orang sembarang. Jangan pian kira orang ecek-ecek, itu kada. Jangan pian kira orang abal-abal, kada. Ilmu semua manusia kumpulakan sealam semesta ini nah nang alimnya, ya kah? Kumpulakan berataan tanding dengan kealiman iblis, kada ada nang kawannya menandingi. Tapi kenapa kada bermanfaat ilmunya iblis? Karena ada sifat sombong. Karena ada sifat dengki. Karena ada kotoran-kotoran di dalam hatinya iblis tadi. Dikatakan iblis itu, ya, kan sebelum ada Nabi Adam alaihissalam, iblis itu ujar jua pang inilah, jenderalnya para malaikat. Kakawanannya itu bubuhan malaikat Jibril itu kakawanannya. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil itu kawanannya. Bakawan dalam surga, bakawan. Bahkan dikatakan tidak ada satu tempat pun di dalam surga itu kecuali iblis telah sujud di tempat tersebut. Kurang apa iblis? Kita belum masuk surga lagi, belum. Iblis sudah dalam surga. Nah, ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud, ujar iblis nang kayak nah. Tuhan, nang menciptakan ulun ini siapa? Jadi ujar Tuhan, aku yang menciptakan, ya kan? Lalu, ya kan? Ujar iblis, karena pian nang menciptakan, maka nang berhak untuk disujuti itu cuman pian. Alim kada? Ahli ma'rifat kada? Kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Pian kira manusia apa orang biasa? Iblis itu tahu lawan Tuhan. Kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kada kenal? Iblis itu patuh lawan Tuhan, kenal lawan Allah Subhanahu wa taala. Cuman karena sifat kesombongannya tadi. Lalu ujar Tuhan, "Blis." Kamu ada besi aja mengiau nih. Blis aja Allah. Itu ujar Allah Subhanahu wa taala, perintahku, selama itu perintah, tidak akan bakal ada salah dalam perintah tersebut. Kalau pang ikam kira sujudnya malaikat itu syirik, kada ada urusan syirik. Kenapa? Aku nang menyuruh Tuhan. Aku nang menyuruh malaikat itu untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan sujudnya bukan sujud seperti sembahyang, sujud penghormatan.
Yang mana dikatakan oleh para ulama sujudnya itu karena di dalam sulbinya Nabi Allah Adam alaihissalam ada nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung karena gara-gara kesombongannya tadi dikeluarkanlah iblis dari surga. Nah, sekarang kita bandingkan dengan ayat salawat. Ketika di ayat sujud Tuhan kada umpat sujud. Ya Allah. Tapi di ketika ayat salawat Tuhan badahulu nang salawat. Nang kedua di ayat sujud malaikat tu langsung sujud. Di ayat nang salawat kada perlu lagi Tuhan menyuruh. Kenapa? Lulus tes sudah. Lulus tes. Nang sujud aja hakun, apalagi baca salawat aja. Malaikat nih. Iblis bang kemana? Kada dibawa lagi, kada lulus tes. Siapa nang tertinggal? Si ikung lagi golongannya. Ya kita ini. Bilanya kita berucap, apa aja baca salawat lawan Nabi. Coba langsung tahun Tuhan aja langsung. Iya, berarti orang nang kada hakun baca salawat Nabi itu sama lawan. Ya kalau kayak itu, kalau kesimpulannya nih. Kan ulun tadi menyandingkan antara dua ayat ini, nah ya kalau di ucapan pertama tadi iblis tadi karena ia merasa dirinya kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, jadi apa sujud lawan Adam. Nah, ini ada orang hari ini ya kan menganggap dirinya lebih kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, apa ujarnya bersalawat lawan Nabi. Berarti orang itu sama lawan. Nah, itu pian nyambat. Ini. Ya kalau. Nah, iblis tadilah iblis itu begitu dikeluarkan Tuhan lah, ya Allah. Ini kada apalah baca manakibnya. Entar lain baca manakib iblis. Imbah dikeluarkan Tuhan dari dalam surga, langsung berdoa. Dan doanya langsung situ sini dikabulkan Tuhan. Oh mak, kita nih tuhuk berdoa nah. Kada pernah nang berdoa tuh langsung kabul. Iblis tuh langsung kabul. Han kayak apa? Ujar iblis, ya Allah, ulun minta tempo, jangan pian matikan sampai hari kiamat. Unda bari aja Tuhan. Aku kasih tempo sampai hari kiamat ikam kada akan bakal mati. Apa minta izin lawan Tuhan? Ulun hendak menyesatakan semua umat manusia supaya mereka ini akan menjadi temanku nantinya di dalam api neraka. Dah kon sorangan ninya. Nyanak bakawan. Hendak bakawan. Syaitan dan iblis itu tidak punya senjata. Senjatanya lamah benar. Allah sudah nyatakan di dalam Al-Quran, inna syaitana kana dha'ifa. Sesungguhnya syaitan itu lemah. Cuman was-was di dalam hati. Cuma was-was itu aja senjatanya. Tapi ada tunggangannya. Nah, tunggangannya ini nang harap. Tunggangannya apa tadi? Syaitan dan iblis itu adalah nafsu. Makanya apa nih? Ketika siapa? Iblis tadilah syaitan tadi menggoda manusia. Ujar syaitan, idz qala lil insani kfur. Manakala syaitan itu mengatakan kepada manusia, wahai manusia, kafirlah ikam, atau durhakalah ikam, atau berbuatlah maksiat engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma kafara, manakala si manusia tadi sudah menjadi kufur, menjadi durhaka, menjadi orang yang telah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa ujar syaitan? Inni bariun minka. Unda kada tanggung jawab. Itu gawian syaitan. Inya membawai wara. Imbah sudah digawinya, dilepasnya. Ini nah kita dibawainya, ya kalau dibawainya tulakan misalnya ke mana? HBI. Handil Bakti Indah. Ya Allah, dibawainya naikkan ke sana, dugem, ya Allah. Imbah sudah masuk, tuntung sudah, ya Allah. Ditinggalkannya.
Makanya biasanya bagi mereka yang memiliki keimanan di dalam hatinya akan ada penyesalan setelah itu. Kenapa? Belepas sudah. Iblisnya belepas, syaitannya belepas. Kenapa jadi belepas? Apa sesudahnya? Inni akhafullah rabbal alamin. Ujar iblis, ujar syaitan, kada nyawa aja pangna takutan lawan Tuhan, undagin takutan jual lawan Tuhan. Kira ikam ikam jakah nang takutan? Aku genji iblis takutan jual lawan Tuhan. Jangan dikira ikam wani. Kalau pang aku nih membawa ini karena wani lawan Tuhan, kada. Sama kita nih pada takutan jual lawan Tuhan. Cumanya membawainya. Imbas sudah dibawainya, masuk dalam perangkapnya, menggawi dengan kemaksiatan, sudah dilepasnya. Tanggung masing-masing. Di akhirat karena kadada. Kalau pang pian kau minta tolong lawan setan, blis tolong ipang danah. Kada kawa. Sama. Satu-satunya yang bisa menolong itu cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Mudahan kita selamatlah. Mudahan kita dapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu luar biasa memperjuangkan kita. Mulai dari dunia sampai akhirat. Di akhirat pun tidak akan tenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali semua umatnya masuk ke dalam syurga. Bahkan diriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berdiri di pintu neraka sambil meitihi, di mana umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap melihat umatnya dikeluarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga berkata malaikat penjaga neraka, wahai Muhammad, apakah tidak engkau sisakan umatmu untuk berada di dalam neraka? Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak akan pernah ridha satupun umatku berada di dalam api neraka. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ini perjuangan Nabi, ini yang harusnya kita turuti, ini yang harusnya kita cintai, ini yang harusnya kita jadikan panutan. Ya. Oke, bulan Sya'ban disuruh kita perbanyak baca salawat. Akhirnya masuklah bulan suci Ramadan. Kalau malam pertama kita akan mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan hati kita menjadi bersih, maka nyaman sebulanan bulan Ramadan itu baca Al-Quran. Ujar Sayyidina Umar atau ujar Sayyidina Utsman, lupalah. Lau tahurat qulubuna lama syabi'at min kalamillah. Seandainya suci, bersih hati kita ini, niscaya tidak akan ada seorang pun yang berhenti daripada membaca Al-Quran. Ulun bercerita sedikit tentang mukjizat Nabi SAW yang berupa Al-Quran. Kita mengakui sebagai umat Islam, sebagai umat yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul SAW, Al-Quran itu adalah mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad SAW. Yakin itu? Yakin itu sebuah mukjizat terbesar? Kita meyakini bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat terbesarnya baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi kadang-kadang kita ini berpikir, ceritanya Al-Quran, ataupun ketika kita mendengar mukjizat terbesar Nabi Muhammad, Al-Quran itu kadang mendengar, kadang seperti wahnya kita mendengar mukjizat Nabi Musa. Tongkatnya Nabi Musa bisa membelah lautan. Ketika kita mendengar mukjizat Nabi sebuah Al-Quran, kita tidak akan sewah mendengar mukjizat Nabi Daud alaihissalam yang mampu melemahkan besi. Ketika kita mendengar mukjizat Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran, tidak sehebat, tidak sewah ketika mendengar mukjizat Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang mati. Bujur kada? Cuman hanya lembaran-lembaran kertas yang di situ ada tulisan Arab. Lu apa sih hebatnya? Apa sih besarnya, apa sih agungnya kok sampai dikatakan Al-Quran itu mukjizat terbesar, mukjizat termulia, mukjizat teragungnya Nabi Muhammad SAW. Perlu diketahui, karena Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi yang tidak terbatas pada kaum tertentu dan tidak terbatas pada waktu tertentu, maka memerlukan mukjizat yang mana mukjizatnya itu pun tidak terbatas oleh waktu dan tidak terbatas oleh tempat. You understand?
Sampai sini you understand? Oh. Paham? Paham sampai sini? Karena Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas tempat dan waktu. Nabi Muhammad kan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ila kafatil alam, al-arab wal ajam. Orang Arab kah, orang biasakah? Itu nabinya satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan nabi-nabi dahulu. Nabi Musa terbatas. Kaumnya terbatas, waktunya pun muhaddad, terbatas. Nabi Isa alaihi salam pun demikian, terbatas. Nabi Ibrahim pun demikian, terbatas. Kecuali Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita kada bebatas waktu dan kada bebatas tempat, maka memerlukan mukjizatnya pun tidak berbatas waktu dan tidak berbatas tempat. Sekarang ulun ingin mengatakan keajaiban kehebatan Al-Quran. Yuk, ulun tanya, mukjizat Nabi Musa alaihissalam itu tongkat. Ya, tongkat yang ini kalau kita mendengar kisahnya, ya Allah, Masya Allah, mampu membelah lautan. Laut lah, lain sungai asam-asam sini lain. Laut ditapakakan gitu nah, belah lautan dari kawat Nabi Musa alaihissalam bersama dengan tentaranya untuk menyeberangi lautan, menghindari daripada kejaran tentara Firaun. Oke. Kalau itu hebat tongkat Nabi Musa. Ulun tanya, hari ini masih ada tongkat Nabi Musa? Tidak ada. No. Oke. Nabi Daud alaihissalam punya mukjizat, bisa melemahkan besi. Apa ada sampai sekarang? No. Mukjizat Nabi Sulaiman, ujar orang ada cincin Nabi Sulaiman. Bila dapat cincin itu sugih, ujar. Ya Allah. Apa ada sampai sekarang? Tidak ada. Tapi coba lihat mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam kantong pian, ada dalam rumah pian, dan subhanallah nilainya sama. Ujar orang wahini itu substansinya yang dibaca oleh Nabi 14 abad silam sama dengan apa yang kita baca pada hari ini. Nilainya, kualitasnya, apalagi harganya di sisi Allah Subhanahu, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala tetap sama. Coba pian bayangkan, seandainya mukjizat terbesar, ini andai-andai lah, andai kata mukjizat Nabi itu nang terbesar tongkat, apa akan dimiliki semua umatnya tongkat itu? Apa akan dimiliki? No. Tidak akan dimiliki oleh umatnya. Yang aslinya cuman sebuting nang di tangan Nabi. Kalaupun dibikinkan imitasi KW-nya KW 16. Iyalah. Kada mungkin akan sama khasiatnya, kada akan sama dengan tongkat yang dipegang oleh Nabi. Tapi subhanallah, Tuhan jadikan mukjizat Nabi kita tuh Al-Quran. Ayo hendak ditulis di mana, sama kualitasnya, sama khasiatnya. Luar biasa. Hendak ditulis di pelepah kurma, hendak ditulis di daun pisang, hendak ditulis di kertas biasa, hendak ditulis kertas nang larang, sama. Itu hebatnya Al-Quran. Dan kita sampai ini melihat itu Al-Quran, bacaannya yang dikatakan oleh Nabi SAW, setiap hurufnya adalah 10 kebaikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. La aqulu alif lam mim harf. Aku tidak katakan, ujar Nabi, alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Orang membaca alif lam mim itu paling minim dapat pahala sudah 30 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ini mukjizat Al-Qur'an. Dulu diceritakan Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail, ya, Sidin itu bila membaca Quran, dalam riwayat itu disebutkan
kalau Sidin itu membaca Quran merasakan manisnya rasa madu di lidahnya ketika membaca Al-Quran, sehingga setiap datang bulan puasa beliau enggan membaca Al-Quran di siang hari. Kenapa? Karena takutan kada merasakan uyuhnya puasa. Pujuk kita lah mengaji aja seharian toh. Jangannya kita tuh bisa keramat keluar rasa madu nih di ilat kita nih, ya kalau mengaji aja seharian mulai limbah sahur sampai hendak buka mengaji aja. Kenapa? Kada kerasan uyuh, apalagi hari panas menggentang, ya kan? Al Habib Muhammad bin Hasan Jamaludin tidak, beliau ingin merasakan uyuhnya puasa sehingga mentakhirkan, mendudiakan baca Al-Quran di malam hari. Coba pian baca riwayat-riwayat mereka para aulia, para solehin, bagaimana ta'alluq hati mereka, bagaimana hubungan hati mereka dengan Al-Quran, luar biasa. Ada yang sampai mengkhatamkan 4 kali, khatam di pagi hari, khatam di khatam di siang hari 4 kali, khatam 4 kali di malam hari. Ya kita kada usaha sampai 4 kali khatam. Kada usah. Ulun kada menyurupian sampai 4 kali khatam kada. Nang penting rutin baca Al-Quran. Kada kawa sejus sehari setengah juz. Kada kawa setengah juz 2 lembar. Kada kawa pian mengaji 2 lembar sehari selambar barang. Sejus itu 1 mat. Amun pian limbah sumbahyang 2 lembar mengaji, 2 lembar limbah zuhur, 2 lembar limbah asar, 2 lembar limbah maghrib, 2 lembar limbah isya, 2 lembar limbah subuh, sejus sehari. Lamun kada kawa juga ya dikurangi. Kada kawa 2 lembar selambar. Kada kawa selambar sehalaman. Kada kawa juga sehalaman 5 ayat. Kada kawa juga 5 ayat seayat. Jadi mengaji hari ini alif lam mim sadaqallahul azim. Esok pulang buka dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin sadaqallahul azim. Esok pulang buka alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun sadaqallahul azim. Yang penting baca Al-Quran. Mun pian sawat seayat kada kawa membaca dalam sehari semalaman. Mun pian nih kada kawa membaca seayat dalam sehari semalaman, ambil Qurannya. Nah, ambil Quran. Ini contoh aja lah. Lihatin angka ini. Sambil berbandar pian. Dosa apa yang menghalangi lisanku untuk membaca kitab sucinya Allah Subhanahu wa taala? Itu jikin tahun ini. Ya Allah, dosa apa yang menghalangi kita sehingga kita kada kawa membaca Al-Quran? Mun di HP ya Allah belantak 3 jam 4 jam nah. Melihat status WA, status Facebook, Twitter, Instagram, bolah video TikTok. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rasulullah. Pian tahulah TikTok itu artinya apa? Bungulun ada bungulin. Bujuran, cek pian dalam kamus. Tertawa banayat. Bujuran, cek dalam kamus. Al-Munjid itu ada situ TikTok. Mun ulun bahasakan bahasa Arabnya apa ngaranya? Apa ngaranya? Asyaddul humqi. Al-humuq itu ya nih. Bungulun ala bungulin tadi. Tahu pian bungulun ala bungulin? Fahuwa itu TikTok. Kada percaya buka. Ini jangannya ada PDF-nya lu bukakan pian. Ada PDF-nya rasanya Al-Munjid, kitab apa kamus Al-Munjid. Di situ ada tik, ta, ya, kaf, tuk, ta, waw, kaf tulisannya bahasa Arabnya. Kan? Yuto hakon aja kita nih. Maka nang berjoget dia, nang berjilbab. Ada nang kada singku tangan. Nggih, oh nya lelakian. Bujur aja lelakian. Lelakian kan buku utangnya. Nah, ketawa sedih. Bujur kala. Nya ada kawan bergaya kawan. Penjaga tolnya aja bila malam tuh kada nambah utang aja. Wah, jalan aja. Bujuran aja. Oh, sakalinya lelakian berarti anu jaga nyata ya kalau
Allahu Akbar. Sampai mana tadi? Ini habis sudah kisahnya, 10:30 sudah. Tambahkan lagi. Munnya anu cukup aja gini lah ya Allah. Nggih. Sadang ya 40 menit. Perlu ini jauh bulik. Ulun tadi rencana hendak tulak mulai pelai hari limbah isya. Sakalinya hanya keganangan asam-asam ini jauh. Asam-asam jauh. Sejam bisa kada sawat. Jadi tulak tadi jam sebelum isya. Sebelum isya. Ya. Jadi supaya sawat datang sungsung ke sini. Ya. Sakalinya jam 10 juhannya mulai ceramah. Jakannya 10:30 tadi ceramah. Pas 10:30 tuntungnya. Kenapa? Karena jam 10:30 itu sudah jam lapar. Enggak. Nasi sudah mulai dingin, ya kan? Anu apa ngarannya? Oh sudah bebungkus beratan kalinya, cukai, anteng ayam sudah, kami pang belum lagi nah. Kalinya sudah buan pian cukai tarus, ya Allah. Mun kami belum lagi, ya kan? Nah Ustaz Saifur Rahman belum lagi, belum juga lah. Ya sudah ya, nah dapat berataan sudah nasi bungkus, ya Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Nah itulah ya Allah. Jadi 3 bulan tadi Rajab banyak istighfar, Sya'ban banyak salawat kepada Nabi SAW, dan yang ketiga bulan Ramadan perbanyak baca Al-Quran. Kalau ini kita gawe, insya Allah punya harapan besar, kita akan mendapatkan penghargaan yang tertinggi yang akan dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Idul Fitri yang disebut dengan Lailatul Jaizah. Biasa ada kalau pian nonton di TV, nonton penghargaan Panasonic Awards. Tahu Panasonic Awards? Penghargaan lah ya kalau kepada aktor-aktor, aktris-aktris, bintang-bintang, artis-artis itu kan nominasi ini. Nah, Tuhan Allah Subhanahu wa taala pun punya malam penghargaan. Kapan itu malam penghargaan? Akan terjadi di malam Lailatul Idul Fitri yang disebut dengan Lailatul Jaizah. Merekalah orang-orang yang telah berhasil mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Merekalah yang berhasil keluar dari bulan suci Ramadan dan dosa mereka diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat mereka ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kita berataan dibari Tuhan. Sebagai penutup aja lah, sebagai penutup. Ada satu orang, ini masih tahan pian lah, masih kuat lah. Penutupnya ini 15 menit bisa sampai. Sambatan dia penutup, ya kan? Sajian penutupnya bisa 15 menit. Ada apa lah? Ada satu golongan. Nah, berdiri sudah. Ada nang bulik sudah mendengar seberapa jam. Nah, pengarangnya nih. Ada satu golongan, ya, yang di malam Isra wal Mi'raj itu selalu diingat oleh Nabi Muhammad SAW. Hendak tahu pian siapa golongan itu? Mau tahu? Mau tahu banget atau tahu aja? Ketika Rasul SAW berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana Nabi Muhammad SAW berada dalam puncak kenikmatan yang tertinggi, yang tidak pernah Allah berikan kepada siapapun. La insi wala jinni wala malak. Tidak kepada manusia, tidak kepada jin, tidak kepada para malaikat, tidak kepada para anbiya dan rasul. Yang diberi kenikmatan itu cuma Nabi Muhammad SAW.
berada dalam kenikmatan tertinggi, dan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berada dalam kenikmatan tertinggi itu, ada satu orang yang tidak pernah dilupakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi menyampaikan ucapan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ucapan salam sejahtera dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ingin cuman dirinya yang mendapatkan ucapan salam dan sejahtera dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu akhirnya ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Selamat atas kami dan juga selamat salam sejahtera atas hamba-hambamu yang saleh. Satu-satunya orang yang dikenang oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah orang saleh. Ya. Ini yang menjadi doanya mereka para anbiya dan rasul. Nabi Yusuf alaihissalam pernah berdoa, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Karena hanya orang soleh masuk ke dalam surga, itu hanya orang soleh. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan Islam dan kumpulkan aku, gabungkan aku bersama dengan orang-orang soleh. Kita semua pengen jadi orang soleh. Agar apa? Agar setiap harinya kita mendapatkan jatah dari doanya setiap orang yang melaksanakan sholat. Bayangkan, berapa juta, berapa miliar manusia yang sembahyang, yang mendoakan assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, salam dan sejahtera atas kita, atas kami dan atas hamba-hambanya yang saleh. Al-Imam Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, laula khamsu khisalin lasaran nasu salihin. Seandainya bukan karena 5 perkara, maka manusia itu akan jadi orang soleh berataan. Jakanya kada 5 perkara nih, jadi orang soleh berataan. Lain saleh itu haji saleh. Laula khamsu khisalin, kalau bukan karena 5 perkara ini, maka semua manusia itu akan jadi orang soleh. Ulun cepat aja gini lah, kada usah pakai penjelasan. Dan ini sebagai penutup sudah. Ya Allah. Yang pertama, al-qana'atu bil jahli, merasa puas dengan kebodohan. Perlu penjelasan? Kada perlu. Perlu menjelaskan? Artinya, jangan merasa cukup dengan ilmu yang ada. Tuntutlah ilmu terus. Hadirilah majelis ilmu, duduk di majelis ilmu, tuntut ilmu, belajar ilmu agama. Jangan koler. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang dikehendaki Allah jadi orang baik, itu dijadikan orang tersebut paham agama. Mafhum sebaliknya, kalau orang itu kada dikehendaki Tuhan jadi orang baik, maka orang itu kada dipahamakan Tuhan dalam urusan agama. Itulah sebaliknya. Bilanya kada hendak Tuhan, kada menghendaki baik, kada dipahamakan Tuhan dalam urusan agama, ya nang koler hadir ke majelis ilmu koler, padahal biigan rumah, padahal besubarangan rumah, padahal betatai rumah, padahal jaka bejinguk gin nang itu nak kelihatan sudah. Ya kalau ya tuh koler duduk di majelis, padahal nyaman benar duduk pian datang ke majelis ilmu, kada perlu bawa apa-apa, cuman bawa telinga wara. Pian bawa apa ke majelis ilmu? Bawa duit, bayar masuk karcis, kada ada. Jangankan karcis masuk, parkir aja kada ada, gratis. On nage pak. Coba kan pian acara konser sudah bayar. Ya kalau imbah itu berdiri-diri betin apa behindik-hindik. Ya kalau lah. Nah dalam majelis pulang nyaman, didoakan orang, dibacakan ratibul Fatihah. Coba konser adalah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah. Kada ada kalau orang konser nang itu pembukaannya. Kada ada. Ya Allah, kan kada mungkin Ariel Noah datang misalnya nah. Betahlil kita aja, bahaulan dulu. Kada mungkin ya Allah.
Nah, tapi di majelis ilmu alhamdulillah, dan Allah turunkan di majelis itu hujan rahmat. Setiap orang yang datang di majelis ilmu itu paling kurang di paling minim sudah bulik dari majelis ilmu itu dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu paling kurang sudah. Dan tempat-tempat itu dijadikan majelis ilmu itu sudah dinyatakan Tuhan tempat turunnya rahmat. Tuhan kadang menjadikan tempat hujan, tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan kadang menjadikan di warung jablay, kadang juga di warung kopi, kadang juga di lapangan sepak bola. Tapi Tuhan jadikan Tuhan andak itu di majelis ilmu, di masjid, di musalla, tempat orang melaksanakan sholat berjamaah. Kita semua ini perlu dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan rahmat itu kita bisa menjawab semua solusi permasalahan hidup. Kita hidup di banyak bisi masalah. Kada di bini di anak, kada di anak di bini, kada di bini di mintuha, kada di mintuha di gawian. Macam-macam. Nah, apa yang bisa menjawab semua permasalahan itu kalau tidak kita memiliki ilmu yang cukup? Coba pian, ulun boy berpikirlah, ulun boy berpikir, pian berpikir satu mat, ya Allah, haruskah setiap masalah itu dihadapi dengan kegusaran, dengan kepusangan? Tohoknya sudah di orang Martapura atau tohok, tuhuk sudah, hingga bila datang masalah gusar pusang. Kenapa? Coba pang sekali-kali coba. Nya kada wajib, kalau wajibkah bila datang masalah tu pusang? Wajib. Kada wajib. Jadi siapa pian wajib? Nah, coba pang dirubah bila datang masalah tu takurihing, santai aja, enjoy, santai seperti di pantai. Nah, nanti apa caranya? Iya, duduk di majelis ilmu, di situ kita dapat ilmunya. Lamun kita belajar, ya kah? Belajar ilmu, mun masih datang masalah gusar jua, usang jua nih, ya kalau berarti belum masuk lagi ilmunya. Belajar lagi, tambahi lagi, tuntut lagi ilmunya. Bagaimana supaya bila setiap masalah tu kau wajib kita nih takurihing, berduitkah kadakah, makankah kadakah, bebaraskah kadakah, beiwahkah kadakah, tetap takurihing. Mun gusar tu beratan orang ya kalau mun pusang tu beratan orang tapi ini kita lain, kita ini penuntut ilmu, mengaji belajar ilmu agama harus beda dengan orang yang kadang menuntut ilmu. Makanya salah satu tujuan kita belajar ilmu itu merubah karakter diri kita. Lamun sekedar lah pian disambati orang sarik, pian ditampar orang balas menampar, sedangkan pian adalah salah seorang yang rutin hadir duduk di majelis ilmu, mun sekedar gawinnya cuman balas membalas tu kada sekolah gin kawa aja bujuron. Apa lagi sudah? Ya Allah, lamun sekedar pian dicaci orang, dihina orang, balas juga mencaci, menghina, nih tu kada sekolah gin kawa aja. Kita nih justru sekolah belajar menuntut ilmu agama agar supaya ketika dicaci orang kita balas dengan senyuman, smile, ya kah? Ya Allah, kayak itu harus kita balas dengan senyuman, ya kah? Ketika ditampar orang takurihing aja kita, ayo kita ke rumahan makanan. Maka itu kalau itu akhlaknya Nabi. Kenapa Nabi itu jadi dikenang sampai hari itu? Karena akhlaknya. Kenapa mereka para ulama salafus soleh itu dikenang? Karena akhlaknya. Salah satu cerita yang luar biasa itu terjadi pada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, salah seorang daripada guru mulia Al-Habib Umar. Jadi Sidin ini pernah undangan. Yang menceritakan cerita ini adalah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri. Waktu itu kalau kada khilaf ketika beliau waktu itu yang menceritakan Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman As-Saggaf. Waktu itu ada jalsah di Masjid Ba'abad di waktu ziarah Nabi Allah Hud alaihi salam.
Beliau menceritakan dari Habib Ali bin Abdurrahman al-Jufri. Ujar Habib al-Jufri, pada saat itu umurku masih belas-belasan dan aku duduk di belakang mobil. Maksudnya di bagian belakang gitu nah. Kada di belakang motor kada. Artinya di dalam mobil juga, cuma di bagian belakang. Waktu itu Habib Abdul Qadir menghadiri satu majelis. Sudah tuntung majelis ini karena seorang ulama yang luar biasa, ulama karismatik, masing-masingnya bahasa kita tuh berabut. Ada yang manuakan sandalnya, ada yang manuakan tongkat sidin, manuakan kitab sidin, ada yang kebagian menutupakan lawang. Ini walaupun cerita inilah apa ngarannya ada tetambahannya kayak itu nah maksudnya. Cuman karena apa yang kita ambil tuh iktibarnya ya kah, bukan ini kan kisah ini mun kada ditambahi kada rami juga ya kah. Cuman asal jangan melenceng aja kisahnya nih ya kah. Nah ya Allah begitu ada salah seorang jamaah kebagian menutup lawang motor sidin. Begitu sidin naik ya kah, ditutuplah oleh seorang tadi lawang motor sidin. Limbah tuntung ditutup, lalu orang dipandir bertanya sesuatu kepada Habib Abdul Qadir dan dilayani sidin dengan senyuman luar biasa ya kah, tarhib dengan sudah tuntung ya kah, bejauh sudah orang tadi himung luar biasa ya kah. Di pos satpam duduk lawan kawan semingguan mengisahkan itu aja. Unda kawa bersalaman non Habib Abdul Qadir. Himung lah deh. Himung luar biasa sudah orang nih. Kisah Habib Abdul Qadir lain lagi. Limbah sudah berjalan motor tadi kurang lebih mungkin ya hilang dari pandangan orang banyak. Lalu ujar Habib Abdul Qadir, wahai supir singgah satu mat. Oh kenapa Bib? Kapinggir satu mat di sini. Kenapa Bib? Ujar sini tanganku tegapit lawang motor. Subhanallah. Tanganku tergapit lawang motor. Pian kadarinya menan tegapit lawang motor. Bujuran kadarinya menan tegapit lawang motor. Ya kah? Nah, ketika ujar Habib al-Jufri waktu itu sidin ya bahasanya mau dibok kuciak wahai Habib kenapa pian kada mulai tadi sampai berdarah tangan sidin itu nah karena tegapit lawang motor tadi. Kenapa pian kada mulai tadi bepada? Ujar sidin ya ujar Habib Abdul Qadir, seandainya aku waktu itu mengungkai tanganku dan nang menutupakan lawang tahu bahwa tanganku ditegapit lawang motor dan berdarah, nang kiapa perasaan inya? Pasti inya merasa bersalah. Nang kiapakah rasa kada nyaman tuh bang? Ya pastilah ya kalau kita nih berbuat salah kepada tuan guru seorang alim besar ya kah, berbuat salah pasti kita kada nyaman. Guring kada karuan bangun ya Allah, makan kada karuan ampih ya Allah. Ini lain pulang ya Allah. Kada nyaman kalau nah ujar sidin karena aku menjaga perasaannya maka aku tahani. Bahkan sedikit pun kededar di raut wajah ini sidin menahan meringis kesaitan tuh kada. Kan kita punya sedikit je Allah ada takijat lancak lah cek dia. Ada takijat gitu nah ya Allah. Sidin kada takijat sedikit pun kada, meringis kesakitan pun kada, tetap menghadapi orang tadi dengan muha senyum nyaman dilihat. Nang kayak kada terjadi apa-apa padahal tangan sidin tegapit lawang motor. Ini di atas daripada keramat bisa terabang. Ini di atas daripada keramat bisa orang mau ubah batu jadi emas. Ini nang bujur-bujur karamat. Nang kawa mengubah jati diri karakter pribadi kita nih berubah jadi orang nang tadinya biasa menjadi orang luar biasa. Mun orang tegapit lawang motor, aduh kesakitan tuh biasa kada. Kada ada kisahnya, jangan tidak banyak kan kisahnya dalam kitab. Si anu tegapit lawang tak aduh kesakitan. Kada dibuat orang itu kisahnya. Ada dibuat orang lagi kisahnya? Kada ada. Ada orang ditampar sarik adalah terbuat kisahnya. Tapi ada orang ditampar malah kada sarik malah mendoakan, terbuat ke dalam kitab. Dibuat cerita itu. Karena cerita-cerita itu seperti itu langka. Nah, ini yang terjadi pada Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Suyuti. Kenapa jadi sidin bisa sampai dengan itu? Karena ilmunya, karena pengetahuannya, karena keluasan hatinya yang luar biasa, akhlaknya yang luar biasa. Itu yang pertama, al-qana'atu bil jahli. Karena kita merasa cukup dengan apa yang ada. Bila sudah urusan dunia, ya Allah ya Rabbi ya Rasulullah, uyuhkah, lapahkah, kada ada urusan lagi. Ya kah? Pokoknya kada merasa uyuh, kada merasa bosan lagi. Tapi bila sudah ke pengajian, ya Allah bayut, berjalan nah.
kenjot berjalan ya kalau tugin mencari duduk nang parak tihang supaya nang kau sambil bersandar-sandar bahu kada ulung kada menyambat pian ya Allah han tersinggung kalau ulun ini kada menyambat kada ini contoh aja contoh, mohon maaf kalau ada kesamaan dalam cerita ini hanya cerita fiktif belaka ya kalau duduk paling ujung paling belakang ya Allah supaya napa nyaman nah bersandar-sandar ya Allah. Ada niat tadi, kada niat. Tapi subhanallah lah, Allah subhanahu wa ta'ala kada berpilih. Tuhan beri barataan, sama barataan dapat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nang guringnya kah, nang mangantuknya kah, nang teliurnya kah, ya kah? Diberi Tuhan sama barataan. Karena ini hujan rahmat. Tinggal lagi rahmat nang kita bawa bulik ini banyakkah, kadakah? Itu bergantung wadah masing-masing. Kan malaikat pernah protes, Tuhan hadang lu Tuhan, jangan pian ampuni barataan. Itu ada di antara hamba pian tuh nanang mereka itu datang ke pengajian karena mengharapkan nasi bungkusnya, karena sudah tahu panitia menyembelih sapi ya kalau lalu baastilah mulai rumah sudah baastilah omanya kado sabu masak malam ini limba isya undangan di Masjid An-Nur ujar habar bermakanan kado sahu masak manyai maka besangu sudah lombok perawit dalam kentong melihat pang panitia besokan tadi nah membarak itik karena dipacang itik malam ni iwak nah. Jadi besangu lombok perawit sekali tuntung acara wajib disuruhi orang wajib apa dah bangai parawit kada terpakai bulik ke rumah jadinya nang bini manyajar nasi adakah oh maka tadi menyuruh kada memasak ya kalau pian juga menyuruh tadi kada memasak artinya undangan di masjid nih pacang pemakanan ya kan jadi jeneng bini napa garang iwaknya napa jadi napa sahutan laki tahu lah pian nah itu wajib biwak lah bungul di sini wajib mula biwak nah ujar malaikat Tuhan ada di antara mereka itu hadir karena hanya ingin ketemuan cemewew tahu pian cemewew ini pas misalnya liburan santri nih pondokan ya kalau anu kada sempat ketemuan pas bertemuannya di sini rombongan maulid habsinya kah korinya suaranya bagus benar bebinian tapi sudah kawin lah oh bujang kah oh sudah kawin ada bojone sini oh Jawa kah kada Banjar nah kalau Jawa tadi ada punya Jawa kan bojo ya, kalau munnya hanyar kawin sudah bisa anak belum mau dapat anak ada ilmunya hendak belum padahan di sini syangkal watubul nggih mbah mun biar doa sedoa pian mun kada cangkal napa ayo berdoa aja saban malam lah ya Allah bini kada digawi sama juga nah tertawa sih oi ini untuk 17 tahun ke atas nah tertawanya sebenarnya tadi lalu ujar apa ujar Allah subhanahu wa ta'ala wahai malaikat saksikan inni qad ghafartu lahum aku ampuni barataan wa qad buddilat sayyi'atuhum hasanat aku ganti kejahatan mereka dengan kebaikan subhanallah ini orang nang duduk di majelis ilmu kada modal napa-napa bulik diampuni Tuhan dosa limpat jam 11 sebuting jahanyar aja kena kita sambung kena kita sambung sebuting aja dulu supaya pian penasaran to be continue ya Allah itu al-qana'atu bil jahli tonton akan gila tinggal 4 cuma bercepat aja nih
Mulai tadi bercepat terus guru nih jar, apabila tuntungnya. Allahumma sholli 'alal habib. Itu yang pertama. Jadi jangan koler, duduk di majelis ilmu, hadir di majelis ilmu. Walaupun pian sudah paham mengaji kitab itu sudah berpuluh-puluh kali sudah. Nang dibacakan gurunya nih, kitabnya fikih, ketia fikih, arkanul wudu, ketia arkanul wudu, arkanus shalah, arkanus shaum, neto jangan dibaca. Walaupun neto jangan dibaca. Tetap hadir duduk di majelis ilmu. Ya. Karena duduk di majelis ilmu itu selain madatnya, rahmatnya itu berganti terus. Minggu ini lain pada minggu semalam, minggu ini lain pada minggu akan datang. Ada pembaharuan terus, ya kan? Walaupun nang dibaca gurunya ya neto juga. Sponsor pang neto juga pian hakun aja nonton. Ya kalau hafal sudah, sponsor tuh hafal sudah. Sponsor Pepsodent, kisah gigi, ya Allah, hafal sudah pian. Ya hakun aja nonton. Masa duduk di majelis ilmu koler? Inya kayak itulah bontong batuah lah, bontong batuah di kiau nah. Iblis dan setan itu tidak akan pernah berhenti menggoda manusia karena nilainya gonol pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, makanya berat. Setiap pahalanya besar itu pasti godaannya besar juga. Ya kalau. Nah itu yang pertama. Yang kedua apa tuh? Al-hirsu 'ala dunya, tamak terhadap dunia. Nang ketiga asyuhu bil fadli, pelit engken barajut jarak 16 ada titik banyu diganggam. Nang keempat ar-riya'u bil a'mal, ria ketika mengerjakan amal perbuatan. Dan yang keempat al-i'jabu bir ra'yi, ujub merasa diri lebih hebat daripada orang lain. Nah mungkin keempat sisanya nih karena Ustaz Saiful Rahman telah menjelaskan karena sisanya di minggu-minggu akan datang. Kalau mungkin pian ingatakan karena sidin karena menjelaskan Ustaz Saiful Rahman siap berjalan lah. Nggih. Nggih. Mun pian kada hafal karena ulun WA karena ini. Kau aja lewat WA. Ya. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan pada malam hari ini mudah-mudahan bisa menjadi nasihat bagi diri ulun pribadi, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya di dalam sisa-sisa umur kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga kita semua berada dalam keadaan posisi yang terbaik di hari-hari sisa-sisa umur kita, sehingga sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keimanan yang kuat, dalam keikhlasan yang tulus dan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak ada satu orang pun yang keluar dari majelis ini melainkan dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kedua orang tuanya, dosa jiran tetangganya, dosa kerabat keluarganya, dosa guru-gurunya, dan dosa seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak wafatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan terbaik kepada kita untuk mata kita memandang wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia sebelum di akhirat walaupun hanya dalam mimpi. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita semua kaki kita untuk menginjakkan tanah suci kota Makkah Al-Mukarramah dan berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk berziarah ke kota Tarim, ke kota sejuta wali, ke kota para aulia dan para salihin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah sebagaimana Allah kumpulkan malam ini di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan nanti terkumpul pula bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya yang termulia dan tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa ulun sampaikan. Salah khilaf ulun mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.